Baik kepada keponakan menganggap seperti anak sendiri dan memberikan semuanya, namun ternyata kebaikan sang tante dibalas kejahatan oleh keponakannya. Seorang wanita bernama Betty berusia 45 tahun bekerja sebagai bidan di salah satu puskesmas di daerah kota Oku Selatan. Bidan Betty sendiri bertugas dari dirinya lama. Dari awal dirinya menikah dengan sang suami, bidan Betty pindah ke Oku Selatan dan bekerja di puskesmas tersebut bersama sang suami. Namun nampaknya beberapa tahun lalu sang suami berpulang hingga akhirnya dirinya kini fokus sendirian mengurus puskesmas dan tetap masih aktif. Bidan Betty yang dikenal baik di lingkungannya bahkan kerap dermawan, bahkan saat ada pasien yang tak punya uang pun bidan Betty tak hanya menggratiskannya melainkan memberi uang kepada pasien tersebut. Punya satu anak yang sudah dewasa bahkan kini bertugas menjadi pihak kepolisian, bekerja bertugas di kota lain membuat Bribda Raka tak bisa berdekatan dengan bidan Betty sang ibu. Namun nampaknya semua itu tak membuat bidan Betty jadi kesepian karena ternyata banyak keluarga yang sering menginap di rumah bidan Betty. Salah satunya adalah Gideon. Gideon Meldina ini adalah keponakan dari bidan Betty. Berusia 31 tahun, keponakan sendiri namun sudah dianggap seperti anak sendiri. Mengingat bidan Betty pun punya anak satu lelaki dan tak ada di kota tersebut hingga dirinya dekat dengan Gideon. Sayangnya bidan Betty kepada Gideon tak tanggung-tanggung, kerap memberikan uang, bahkan kerap jalan-jalan bersama, memberikan uang usaha juga. Meski menurut banyak orang bidan Betty pendiam dan tak banyak bicara, namun berbeda di mata sang keponakan. Menurut Gideon, bidan Betty terlalu banyak bicara dan kerap menasehatinya sehingga dirinya kerap mendapatkan rasa sakit hati. Di tahun 2017 bidan Betty tak suka karena Gideon berpacaran dengan suami orang. Saat itu Gideon membenarkan kalau dirinya berpacaran jadi selingkuhan orang lain. Gideon sendiri berpacaran dengan salah satu pejabat di Oku Selatan sebagai sekdes di Oku Selatan. Bidan Betty yang kaget, apalagi bidan Betty ini tahu kalau si sekdes ini punya istri dan bidan Betty pun bahkan mengenal istrinya. Karena rasa sayang bidan Betty kepada Gideon, bidan Betty pun kerap menasehati agar Gideon menjauh dari lelaki tersebut, namun nampaknya Gideon tak mau. Lelaki tersebut bernama Bahri berusia 45 tahun yang ternyata punya anak istri. Gideon dengan Badri sendiri memilih menikah siri tak peduli omongan orang, hingga akhirnya setelah menikah, Gideon pun meminta izin untuk tinggal bersama Badri di rumah sang tante. Bidan Betty pun mengizinkan. Namun meski tinggal di rumah bidan Betty, nampaknya Badri, suami siri dari Gideon pun tak bisa tiap hari di sana karena ada beberapa hari yang harus tinggal bersama istri pertamanya. Banyak pemberitaan buruk tentang Badri dan Bariah di lingkungannya, namun saat itu Betty pun tak mau ambil pusing lagi. Banyak pemberitaan buruk antara Badriah dengan Gideon, namun nampaknya saat itu Betty enggan peduli lagi mengingat mereka sudah menikah siri. Di tengah kehidupan rumah tangganya, Gideon pun kembali meminjam uang kepada sang tante sebesar 200 juta untuk modal. Karena sayang, sang tante pun langsung memberikannya kepada Gideon dengan alasan memang itu untuk usaha. Beberapa bulan dijalani, usaha pun tak ada hingga akhirnya sang tante pun menanyakan kepada Gideon tentang kelanjutan usahanya atau tentang uang 200 jutanya. Bidan Betty bahkan merasa kalau uang 200 juta itu dipakai mereka dan tak masuk ke modal. Bukan tanpa alasan, setelah menikah Badriah dengan Gideon kerap jalan-jalan keluar kota, padahal masalah keuangan bidan Betty tahu persis mereka tak ada uang. Sudah makin merasa tak suka kepada sang tante, kerap dinasehati bahkan kini mulai menagih hutang, nampaknya Gideon pun mengambil tindakan. Sore itu dirinya mengajak tantenya jalan-jalan bersama suami sirinya, bahkan menurutnya nanti ada 2 orang yang ikut. Menggunakan mobil sang tante Pajero Sport, keduanya bahkan pergi. Di perjalanan, langsung menjemput 2 teman dari sang suami. Semuanya nampak baik-baik saja di awal sampai kemudian Gideon memberikan minuman jamu kepada sang tante. Tanpa curiga sang tante pun meminumnya. Di perjalanan sang tante mulai pusing, ternyata minuman itu adalah racun, namun nampaknya tak membuat sang tante meninggal. Gideon sendiri mulai kesal, akhirnya memukuli sang tante dengan rekan-rekannya dan suami sirinya hingga akhirnya sang tante tak bernyawa dan dibuang ke jurang. Takut mobil bisa menjadi barang bukti, mobil pun ditinggalkan di jalan begitu saja dan mereka berempat langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa merasa terjadi apa-apa. Keesokan harinya ada seorang warga yang melewati jalan itu dan melihat ada seorang jasad perempuan hingga akhirnya lapor polisi. Pihak kepolisian datang dan membawa jasad perempuan itu untuk diotopsi dan identifikasi. Saat diidentifikasi sidik jari, ternyata wanita tersebut adalah bidan Betty yang cukup terkenal di Oku Selatan. Keluarga kaget mendengar pemberitaan kalau bidan Betty ditemukan tak bernyawa di jurang, bahkan sang anak pun tak menyangka
Bribka Raka pun akhirnya pulang ke rumah dan saat itu polisi interogasi semua keluarganya. Menurut keluarga, tak jauh pelakunya adalah Gideon. Karena Gideon memang kerap bermasalah dengan sang tante meski sang tante selalu memaafkan. Bahkan kini Gideon pun menghilang hingga akhirnya dicari pihak kepolisian dan diamankan beserta ketiga orang lainnya dengan total pelaku 4 orang. Gideon yang mengaku menyesal namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Sementara suami siri Gideon mengungkapkan kalau dirinya memang hanya diperintah oleh Gideon. Dari keterangan bersama pihak kepolisian saat diwawancara, Gideon dengan suami sirinya nampak aneh saat harus melakukan tes urin. Ternyata mereka berdua positif narkotika jenis sabu. Semua pihak keluarga tak ada yang mau memaafkan Gideon, bahkan berharap semua pelaku dihukum seberat-beratnya. Menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya dengan kekuatan yang tetap, semuanya keempat pelaku dihukum dengan hukuman 18 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu berita kasus yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.